Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 untuk mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak ingin mempresentasikan hasil ujian tengah semester kami dengan berjudul Tax Easy itu aplikasi to-do list. Boleh di next. Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan dulu anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri Muhammad Rizky Ramadan dengan NIM 24105111016. Selanjutnya ada Nesya Putri dengan NIM 24105111031. Selanjutnya ada Najwa Fadila dengan NIM 24105111029. Dan yang terakhir ada Weni Nur Aini dengan NIM 24105111015. Baik, selanjutnya boleh di next. Saya ini penjelasan singkat tentang aplikasi yang ingin kami buat. Itu ada Tax Easy. Tax Easy adalah aplikasi mobile sederhana yang membantu mahasiswa untuk mencatat, mengatur, dan mengingatkan tugas kuliah atau aktivitas sehari-hari. Nah, aplikasi ini itu dirancang dengan ringan, terus juga mudah digunakan, dan praktis agar mahasiswa itu bisa lebih produktif dan terorganisir. Next. Nah, latar belakang selanjutnya adalah latar belakang. Nah, latar belakang proyek ini tuh atau latar belakang proyek yang kita ingin ambilin itu berawal dari permasalahan umum, itu yang sering terjadi di kalangan mahasiswa, yaitu kesulitan mengelola banyak tugas kuliah ataupun urusan-urusan yang lainnya. Nah, tidak jarang mahasiswa itu terlambat untuk mengumpulkan tugas atau melupakan jadwal karena tidak ada sistem pencatatan yang terorganisir dengan baik. Nah, untuk menjawab kebutuhan tersebut, aplikasi ini tuh diharapkan dapat meningkatkan produktivitas mahasiswa dan membantu mereka untuk mengatur waktu dengan lebih baik. Lanjut. Nah, untuk tim project atau organisasinya, di sini untuk project manajemen atau sistem analisisnya itu ada Najwa Fadila. Terus juga selanjutnya ada UI UX itu ada Nesya Putri. Selanjutnya di front end atau mobile developer itu ada Weni Nuraini dan yang back end developer itu ada saya sendiri Muhammad Rizky Ramadan. Boleh dilanjut? Terus selanjutnya itu ada Raci Chart. Nah, di sini eh, aktivitas atau deliverable itu yang pertama ada analisis kebutuhan, desain UI UX, desain sistem dan DB, terus juga pengembangan backend, pengembangan front end, integrasi dan testing, dan yang terakhir ada development dan dokumentasi. Nah, di sini keterangannya itu R itu merupakan responsible, itu yang mengerjakan langsung. Yang A itu adalah accountable, yaitu ada penanggung jawab utamanya. Terus juga ada C-nya itu ada consulted atau itu untuk biasa diajak diskusi atau diminta untuk memberi masukan. Dan yang terakhir ada I, informed, itu tuh hanya untuk diinformasikan saja. Boleh lanjut? Nah, selanjutnya ada metode pengembangan. Nah, di sini tuh kami mengambil untuk agile. Kenapa kita ngambil agile? Karena alasannya itu tuh pertama tim kami itu kecil, itu tuh hanya 4 orang. Terus yang kedua juga ada fitur sederhana, tapi bisa berkembang. Kita pengen bikin supaya lebih berkembang lagi. Terus selanjutnya ada waktu itu terbatas. Itu kurang lebih kita hanya mengerjakan tuh kurang lebih hanya 1 bulan. Juga butuh feedback cepat dari pengguna, juga fleksibilitas tinggi, dan yang terakhir ada untuk mendorong kolaborasi. Terus selanjutnya di sini ada tools manajemen. Kami mengambil yang pertama itu ada Trello. Trello itu untuk manajemen tugas, membagi pekerjaan itu per anggota dan melacak progresnya. Terus itu ada Google Drive. Kenapa kita mau memakai Google Drive? Karena untuk penyimpanan dokumen, kebutuhan sistem, desain, dan laporan. Selanjutnya itu ada Figma. Kita ngambil Figma itu untuk desain UI UX-nya. Terus juga ada GitHub.
dan atau GitLab itu untuk kolaborasi codingnya, version control, dan juga gabungan front end dan back end. Terus yang terakhir itu ada WhatsApp atau Discord, itu tuh untuk komunikasi kita sebagai tim sehari-hari, dan juga kalau misalnya ada rapat-rapat online secara mendadak. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya manajemen risiko dan tahapan baik itu akan dijelaskan oleh Nesha. Baik, terima kasih Kiki. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian manajemen risiko dan life cycle proyek Tax Easy. Nah, jadi boleh di next. Nah, jadi dalam tahap identifikasi, kami menemukan beberapa risiko utama, seperti keterlambatan di jalur kritis, kurangnya koordinasi antar anggota, kendala teknis seperti bug atau error integrasi, keterbatasan sumber daya seperti laptop dan jaringan, serta potensi penambahan fitur di luar rencana awal atau scope creep. Semua risiko ini kami petakan berdasarkan dampak, probabilitas, dan level risikonya. Baik, boleh di next. Nah, untuk contoh, risiko keterlambatan pengerjaan di jalur kritis kami kategorikan sebagai risiko dengan dampak tinggi dan probabilitas sedang, sehingga level risikonya tinggi. Mitigasi yang kami lakukan adalah menambah sesi coding dan melakukan fast tracking risiko koordinasi tim kami tangani dengan daily meeting, serta pembagian tugas di Trello agar lebih teratur. Sedangkan risiko di teknis kami antisipasi dengan melakukan unit testing dan backup di GitHub. Di next. Nah, untuk monitoring risiko, kami lakukan secara berkala, seperti hari kami melakukan daily stand-up meeting untuk melaporkan progres dan hambatan. Setiap minggu kami adakan risk review untuk menilai ulang risiko yang masih aktif atau sudah teratasi. Kami juga menggunakan Trello sebagai alat penanda tas berisiko dan mencatat semua perubahan dalam risk log. Dengan mekanisme ini, kami bisa mendeteksi masalah sejak dini sebelum mengganggu jalannya proyek. Lanjut. Nah, berikutnya adalah dalam life cycle proyek. Kami memiliki 6 tahapan utama. Pertama, analisis kebutuhan untuk mengumpulkan kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kedua, perancangan sistem dan desain yang dilakukan melalui Figma dan pembuatan ERD. Ketiga, ada tahap pengembangan back-end dan front-end. Keempat, ada tahap integrasi dan pengujian fungsional. Kelima, ada tahap deployment dan ke hosting. Dan terakhir, tahap pemeliharaan dan maintenance. Maintenance. Semua tahapan ini disusun agar proyek dapat berjalan sistematis dan terstruktur. Baik, kemudian ada identifikasi deliverables utama dan milestone. Jadi, kini akan menjelaskan bagian deliverables, milestone, work breakdown structure atau WBS, dan serta estimasi waktu dan biaya proyek Tax Easy. Di sini ada deliverables, kami terbagi menjadi lima milestone utama. Milestone pertama adalah penyelesaian analisis kebutuhan pada hari kelima dengan output berupa dokumen SRS. Milestone kedua pada hari 10 yaitu desain UI UX dan sistem database. Milestone ketiga adalah pengembangan backend dan frontend pada hari ke-18. Milestone keempat adalah integrasi dan testing di hari ke-23. Dan milestone terakhir adalah deployment di hari ke-27 dengan hasil berupa aplikasi Tax Easy yang sudah berjalan. Boleh di next.
Nah, selanjutnya ini yang seperti yang tadi saya ucapkan, work breakdown structure atau WBS. Untuk WBS, kami membagi proyek menjadi 7 paket pekerjaan, mulai dari analisis kebutuhan, kebutuhan desain, UI UX, serta sistem dan database. Pengembangan back-end, pengembangan front-end, integrasi dan testing, hingga development dan dokumentasi. Setiap paket kerja memiliki durasi dan dependensi yang jelas. Misalnya, aktivitas desain front-end tidak bisa dimulai sebelum desain UI UX-nya dan sistem selesai. Boleh di next. Selanjutnya ada estimasi waktu penyelesaian proyek. Boleh di next. Ah, pada analisis part dan CPM kami menghitung waktu optimis, realistis, dan pesimis dari tiap aktivitas. Dari perhitungan itu, kami menemukan 2 lintasan utama. Lintasan pertama yaitu ACDFG, ini sepanjang 27, ini dengan terus lintasan kedua ABEFG sepanjang 28 hari. Karena lintasan kedua ini lebih panjang, maka lintasan itulah jadi jalur kritis proyek kami. Artinya, jika salah satu lintasan aktivitas ini terlambat, maka proyek juga akan tertunda. Boleh di next. Untuk estimasi biaya proyek, kami menggunakan pendekatan activity based cost. Total biaya SDM sebesar 6 juta ditambah biaya tambahan seperti penyusutan laptop 10%, hosting, software, internet, dan listrik sebesar 3.500.000, maka total keseluruhan biaya proyek adalah 9.500.000. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis biaya dan analisis kelayakan proyek menggunakan benefit cost ratio. Yang pertama, biaya proyek diperkirakan sekitar 9.500.000. Manfaatnya yang pertama ada manfaat akademis, manfaat nilai tugas, pengalaman kerja tim, dan portofolio. Yang kedua, manfaat fungsional, aplikasi membantu mahasiswa mengatur tugas, deadline, dan jadwal. Manfaat yang ketiga ada jangka panjang, potensi dikembangkan menjadi aplikasi tadi atau startup sederhana yang tentu pada manfaat kompetitif. Bisa jadi modal untuk lama lagi atau bisnis plan. Kemudian, analisis kelayakan proyek dengan benefit cost ratio. Kita asumsikan 1.000 pengguna aktif dengan monetisasi 10.000 per bulan yang 10 juta per tahun. Rumus BCR yaitu benefit per cost. Jika diasumsikan dari kedua tahun yaitu 20 juta dan biaya pembuatannya 9.500.000. Maka BCR-nya ada di 20 juta plus 9.500.000, yaitu sekitar 2,1. Karena BCR lebih dari 1, proyek dinilai layak secara finansial sederhana dan periode sekitar 1 tahun. Lalu ada early value management. Dengan total biaya 1.500.000, kita bisa memantau kinerja proyek dari sisi biaya dan jadwal. Kita ambil penyesuaian di minggu kedua dari total 4 minggu proyek, yaitu pada time value-nya 4.760, early value-nya pada di 3.800, dan actual cost-nya ada di 3.500. Kita hitung cost variance, itu ada bernilai negatif 700.000 yang profit budget, dan scheduling variance ada di negatif 3, negatif 950.000 yang bukan schedule. Dan CPI-nya kita hitung berada di 0,8, yang artinya kurang dari 1, biaya boros, dan SPI-nya ada di 0,80 sama kurang dari 1, yang artinya proyek. Interpretasinya, CPI kurang dari 1, artinya biaya yang dikeluarkan lebih besar daripada nilai pekerjaan selesai. SPI kurang dari 1, pekerjaan tertinggal dari rencana. Project manager harus melakukan beberapa koreksi yang pertama secara kritis dan menggunakan cost center.
Selanjutnya ada indikator kinerja proyek. Yang pertama ada kinerja jadwal, persentase penyelesaian tepat waktu itu harus lebih dari 90%. Kinerja biaya, deviasi biaya maksimal kurang lebih 10% dari rencana. Kualitas produknya setidaknya maksimal 3 bak kritis dan mendapat lebih dari 80% respon positif. Produktivitas tim itu ada persentase tugas individu yang selesai sesuai sprint backlog lebih dari 90% dan partisipasi aktifnya 90%, lebih dari 90%. Dan yang terakhir ada manfaat akademis dan fungsional, itu proyek selesai dan diterima dosen, saat aplikasi dapat digunakan, setidaknya oleh tim sendiri tanpa error dan lalu ada pengendalian perubahan atau change control. Untuk change control, setiap permintaan perubahan itu akan dicatat dalam change report form. Lalu dianalisis dampaknya terhadap nilai lini itu. Jika disetujui, perubahan itu dimasukkan ke workspace berikutnya dan didokumentasikan dalam change log agar semua pihak dapat terinformasi. Dan yang terakhir ada format laporan kemajuan atau format progress report yang berisi aktivitas atau deliver, status tugas dalam persentase, risiko terkait dari aktual, dan deviasi. Format ini membantu kamu membantu kinerja proyek secara Nah, untuk penutup, prioritas isi berhasil dirancang secara sistematis dengan penerapan manajemen proyek perangkat lunak yang baik dengan biaya yang efisien, kur, serta manfaat yang jelas. Kami yakin teks isi dapat menjadi solusi sederhana bermanfaat bagi mahasiswa untuk mengatur waktu dan produktivitas. Baik, mungkin eh, hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.